Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang pembentukan undang-undang tidak lepas dari tujuan mulia, yakni membentuk sistem hukum yang kuat demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan keamanan. Salah satu fungsi DPR RI yaitu legislasi berperan mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Saat ini kita tahu sendiri, kemarin kita rapat dengan Menteri Investasi dan sudah diaudit, semen itu surplus sekitar 40 juta ya, 40 juta ton. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apa investasi yang ingin dilakukan kalau misalkan sekarang kondisinya produksi semen ini sudah surplus? Kita tahu sendiri bahwa itu menjadi salah satu kendala, ya kan, bahwa semen ini surplus kondisinya 40 juta ton. Saya kira mohon penjelasannya lebih dalam lagi. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih program-program dari Kementerian Perindustrian yang sudah kami jalankan di Dapil. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan anggarannya terus bisa dinaikkan sehingga manfaatnya bisa lebih banyak, Pak. Penyertaan modal negara tahun anggaran 2023 yang berasal dari alokasi pembiayaan cadang investasi APBN 2023 diperlukan bagi BUMN untuk peningkatan produktivitas. Namun kita juga perlu mengingat bahwa pemberian PMN harus berdampak real terhadap peningkatan laba perusahaan sehingga mampu mandiri untuk bersaing di tingkat nasional dan juga global. Saya kira kalau kita melihat tanggal 8 Desember tahun 2021 kita rapat, kemudian kita meminta untuk Kementerian Perdagangan memberlakukan DMO dan juga DPO, dan kemudian Menteri Perdagangan bilang sama kita untuk subsidi terkait dengan pakai uang yang tersedia yang ada di BPDKS, dan itu terjadi sebulan kemudian, tanggal 11 Januari keputusan itu ada, kemudian tanggal 19 Januari harga 14.000, dan kemudian tanggal 1 Februari tahun 2022 itu ada kebijakan peraturan menteri tentang HET. Saya kira kalau kita lihat secara kinerja, Kementerian Perdagangan sudah sangat melakukan kinerja yang terbaik dalam hal ini. Nah, tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan ini, saya kira Pak Menteri, ini perlu kita awasi bersama. Paparan yang disampaikan terkait dengan oversupply ini, mungkin Pak bisa dijelaskan lebih detail. Kalau saya lihat datanya itu hampir di semua provinsi ya Pak ya, oversupply ya. Nah, ini pada saat dulu membangun pembangkit itu, apakah itu sudah diukur dengan baik dengan pertumbuhannya sehingga oversupply ini terjadi di setiap provinsi? Apakah karena transmisi atau distribusinya yang masih belum sampai ke desa-desa yang terujung atau bagaimana? Itu mohon dijelaskan lebih detail. Seingat saya Pak Dirut, bahwa pembahasan terkait dengan PMN untuk BTN ini sudah berlangsung cukup lama ya, dan sampai saat ini masih dibahas dengan materi yang sama juga. Nah, ini saya menjadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi kendala? Kenapa PMN ini belum disetujui gitu? Apakah mungkin belum disetujui karena memang saat ini permintaan rumah ini lagi menurun? Karena menurut data yang saya punya dari Indonesia Property Watch itu di kuartal 1 tahun 2022 terdapat penurunan penjualan properti sebesar 14,5% dibandingkan kuartal 1 pada tahun 2021. Saya ingin fokus kepada BSN dan KPPU untuk membahas beberapa isu. Utamanya adalah mungkin tadi sudah di-highlight oleh Bu Nevi terkait dengan masalah perdagangan di e-commerce dan juga m-commerce, Pak. Ini menurut saya sudah sangat akut sekali, sudah perlu penanganan khusus. Saya menyarankan dari BSN atau KPPU ini membentuk unit khusus untuk bagaimana bisa kalau BSN kaitannya dengan sertifikasi produk-produk import ya Pak yang masuk Indonesia di SNI kan Pak, semuanya wajib gitu Pak. Karena menurut saya ini nggak masuk akal. Masa ada kosmetik Pak, harganya itu nggak nyampe 10.000 satu piece-nya. Itu produk impor Pak. Ini kalau terus terjadi, ini bahaya. Saya menilai ini mirip-mirip dengan teman-teman, terutama yang barusan saja Pak Rudi sampaikan. Menurut saya
Yang pertama, BPKN ini nggak terlalu serius untuk melindungi konsumen sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam pemaparan Bapak, tugas BPKN ini di pasal 34 ayat 2 ini melakukan penelitian dan pengkajian. Dalam pemaparan Bapak di rapat ini sama sekali Bapak tidak sampaikan. Dan kemudian kita melihat dari sisi peluang untuk bisa mempromosikan komoditas-komoditas barang-barang Indonesia ini bisa lebih diterima lagi. Ini kayaknya permasalahan yang sudah sangat akut yang harus segera diselesaikan oleh Pertamina, karena memang banyak sekali SPBU nakal yang untuk mengambil keuntungan lebih. Saya kemarin melakukan uji coba sendiri, jadi ini bukan karena kasus yang kemarin baru dijalankan. Saya uji coba sendiri. Saya isi ya BBM di Pertamina dengan literan yang sama dengan BBM saingannya. Itu luar biasa, perbedaannya hampir 100.000.